Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua belajar membuat soal dengan iSpring. Membuat soal, kemudian ini sudah dibuat pakai PowerPoint. Kemudian kita tambahkan satu slide di bawahnya. Klik new slide ya. Saya akan siapkan untuk quiz iSpring-nya di sini. Kemudian klik di bagian iSpring Fit 9. iSpring Fit 9. Kemudian klik di bagian quiz. Klik pada bagian quiz. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian di sini kita pilih yang graded quiz. Pilih yang graded quiz. Pilih yang ini. Kita klik. Oke, sudah masuk ya. Nah, sebelum membuat quiz soal, kita akan lakukan pengaturan di bagian properties. Kita lakukan klik di bagian properties. Kemudian di bagian quiz title kita beri judul. Misalnya quiz 1, quiz 2 atau ulangan harian 1, ulangan harian 2. Nah, judul ya. Kemudian di sini kalau kita mau kasih waktu misalnya 60 menit, kita bisa kasih 60 menit kalau ingin dibatasi waktunya. Tapi kalau tidak, kita hilangkan centangnya. Kemudian di bagian ke bawahnya, di bagian quiz scoring, untuk skor quiz ini pada di bagian passing score ini terdiri dari 80. Ini bisa kita ganti misalnya 80 atau 75. Ini misalnya untuk KKM. Jadi minimal ketuntasan KKM-nya berapa? Apakah 75, 60 atau mungkin 80. Nah, ini bisa diubah dalam bentuk poin atau dalam bentuk presentasi. Ini saya biarkan presentasi, kemudian passing score-nya atau KKM-nya 75. Kemudian di bagian sini point score, kalau jawabannya benar nilainya berapa. Kalau jawabannya benar nilainya berapa? Nah, ini tergantung jumlah soal kita berapa. Kalau jumlah soal di sini kebetulan saya contohkan jumlah soal yang akan saya buat adalah 5 soal. Jadi untuk dapat 100 berarti dalam satu soal harus dapat 20. Poinnya 20, bisa diketik langsung 20. Jadi kalau misalnya 5 soal benar semua dapat 100. Kemudian ini pilihan jawabannya
secara acak, kita biarkan. Artinya kalau kita centang nanti pilihan ABC-nya pilihannya secara acak, secara random. Lalu di bagian ini kita ganti jawaban Anda benar. Jawaban Anda benar. Kemudian ini jawaban Anda salah. Kalau ini kalau untuk soal esai atau ini ya, yang bisa ini kan benar sebagian, jawaban benar sebagian. Nah, kalau untuk pilihan ganda kemungkinan ini tidak akan dimunculkan. Kemudian kita ketikkan aja di sini, coba lagi. Lalu terima kasih sudah menjawab soal. Terima kasih sudah menjawab soal. Nah, kemudian ini kita klik apply to all. Klik apply to all supaya diterapkan ke semua ya. Kemudian klik apply. Oke, sudah. Kemudian question list. Kita kosongkan, kemudian di bagian ini reporting ini kalau misalnya jawabannya secara online, soal kita sediakan secara online, kita bisa menuliskan di sini, ini kita centang, kemudian nanti setelah kita bisa menuliskan email di sini, misalnya nama email kita, kemudian gmail.com ya. Kalau misalnya secara online, tapi kalau misal tidak secara online ini bisa dikosongkan. Kemudian kalau sudah kita klik OK, kita simpan pengaturannya. Kita klik simpan. Oke, sudah. Sebelum pembuatan soal, kita atur dulu di bagian introduction. Kita klik di bagian introduction, kemudian pilih intro slide. Intro slide ini kita ubah, kita ganti misalnya selamat datang di soal ulangan harian 1. Kalau ujian misalnya. Kemudian ini kita ganti, silakan klik tombol start untuk memulai. Ya, ini kita ganti untuk memulai. Klik tombol start quiz untuk memulai. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi introduction yang berikut, info user info ya. Kita klik. Ini misalnya identitas siswa atau identitas siswa boleh. Kemudian kita hanya perlu nama,
dan kelas. Ini kita hapus. Ini kita klik di bagian sini, klik X, klik X. Kemudian nama kita ganti dalam bahasa Indonesia, nama lengkap. Nama lengkap. Kemudian ini mandatory artinya tidak boleh kosong. Artinya tidak boleh kosong. Kemudian tag, lalu di bawahnya kelas. Nah, kalau ini juga tidak boleh kosong, mandatory. Kemudian tag. Jadi kalau kita masih kasih tag berarti siswa menuliskan sendiri kelasnya. Tapi kalau misalnya pilihan kelasnya sudah ada, misalnya kelas 10A, 10B, 10C, nah, kita bisa membuat ini diganti dengan choice, pilihan. Yang choice, pilihan, kemudian kita ketik di sini misalnya 10A, kemudian ketik lagi 10B, ketik lagi 10C. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nanti siswa tinggal memilih kelas yang mana. Nah, kalau sudah ini cukup ya, nama dengan kelas. Kalau misal mau ditambahkan dengan nomor induk siswa atau NIS bisa. Ini untuk sementara cukup. Kemudian kita tambahkan lagi, klik introduction, kemudian pilih introduction slide. Nah, ini kita ganti dengan petunjuk kuis. Petunjuk kuis atau petunjuk soal. Petunjuk kuis atau petunjuk soal. Ini boleh dihapus. Ketikan kita buat sendiri, misalnya bacalah soal dengan teliti. Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab. Misalnya, kemudian kerjakan yang menurut Anda paling mudah terlebih dahulu. Terlebih dahulu, ya, misalnya seperti itu. Dan seterusnya, poinnya bisa kita tambahkan. Nah, kalau sudah baru kita masuk ke soal. Pembuatan soal. Kita klik di bagian question untuk membuat soal. Bagian question kita ada banyak pilihan. Ada multiple choice, multiple response, kemudian ada soal benar salah, soal jawaban singkat, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat soal pilihan ganda, yaitu dengan pilihan multiple choice. Kita klik. Nah, ini kita ganti dengan soalnya. Saya sudah siapkan tadi soal di ini. Nah, ini saya copy untuk soal 1.
Ini saya ganti, kemudian soal karena kita buat secara acak ya, jadi tidak dikasih nomor, jadi nanti secara berurutan supaya siswa kita kiri atau kanan itu tidak sama soal yang muncul. Jadi bisa random, mungkin ada muncul soal kelima, muncul soal keenam, jadi secara acak sehingga tidak bisa contek-contekan. Kemudian kita copy pilihan jawaban. Kemudian kita copy yang ini. Ya, pilihan ABCD. ABCD-nya tidak kita buat, nanti secara otomatis dari sistem juga secara acak, jadi tidak mesti berurutan yang A adalah akar, yang B adalah ini. Jadi supaya soalnya juga pilihan soal juga secara acak. Nah, kemudian pilihan jawaban sebagai kunci jawaban, misalnya jawaban yang ini bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai perkembangbiakan adalah daun. Misalnya kita kasih kunci di sini. Kemudian ini sudah ya. Kalau sudah, tambahkan soal berikut, tinggal klik tombol question, pilih multiple choice lagi. Nah, caranya sama, tinggal ganti ini untuk soal, kemudian ganti ini untuk pilihan jawaban. Kita copy saja. Ini kita copy untuk pilihan jawaban 1. Ini kita copy. Nah, kemudian kita beri kunci jawaban. Kunci jawaban misalnya ini kunci jawaban. Kemudian kalau sudah, tambahkan soal lagi. Ini sudah 2 soal. Kita copy lagi dari soal yang sudah tersedia.
Tambahkan jawaban. Oke, kemudian kita kasih kunci jawaban. Tanaman yang berakar serabut, misalnya padi dan jagung. Klik untuk kunci jawaban. Kemudian kita tambahkan soal lagi. Klik question, kemudian multiple choice. Kemudian kita ambil soal yang gambar. Bentuk daun pada gambar di atas adalah, kita copy soalnya, lalu gambarnya saya tambahkan. Kita tadi sudah siapkan gambar ya, tambahkan gambar. Tambahkan gambar daun, kemudian kita klik open. Kemudian tambahkan pilihan jawaban. Kita tambahkan soal. Question, kemudian pilih multiple choice. Copy soal berikutnya. Ambil soal ini. Kita tambahkan gambarnya. Kita beri kunci daun sejajar. Ya, nomor 5 tadi belum dikasih kunci, kita tambahkan kunci bentuk tulang daun pada gambar di atas. Ini menjari. Oke, sudah 5 soal. Kalau sudah, kita klik di bagian quiz result. Kita atur di bagian ini, misalnya selamat, ini kita ganti selamat, nilai Anda lulus.
Selamat Anda lulus. Selamat Anda lulus. Boleh. Selamat Anda lulus. Kemudian yang ini di bagian yang ini kita klik di sini, maaf Anda gagal. Ini Anda gagal. Atau nilai Anda di bawah KKM. Nah, kalau sudah, kita bisa preview dulu. Preview quiz. Nah, kurang lebih ini ya. Selamat datang di soal ulangan harian. Klik start quiz untuk memulai. Klik start quiz. Misalkan tuliskan nama saya Bejo, lalu kelas misalnya 10B, kemudian submit. Tunjuk soal, kemudian klik continue. Bagian temuan fungsi untuk perkembangbiakan adalah misalnya kita jawab, submit, kemudian lanjut. Tanaman tunggang misalnya tunggang mangga dan rambutan. Submit, continue. Kemudian akar serabut padi dan jagung. Klik lagi. Menjari. Nah, ini secara acak juga ya pilihan jawabannya. Kemudian klik gambar berikut sejajar. Submit. Nah, kalau sudah kita bisa lihat hasil akhir. Nah, selamat Anda lulus. Nah, benar 100%. Nah, ini juga bisa dilihat di bagian mana kita yang salah tadi ya, bagian mana kita benar, itu bisa terlihat. Kalau sudah di close, kemudian ini kita simpan, save and return to close, return to course, kembali ke PowerPoint ya. Ini kita tutup, kembali ke PowerPoint. Nah, ini sudah iSpring-nya sudah di sini. Hanya saja kalau kita jalankan, dijalankan PowerPoint-nya belum kelihatan. Ini harus dipublish jadi HTML5. Nah, kalau ingin melihat preview-nya bisa klik preview. Untuk pengaturan beberapa tampilan dari PowerPoint untuk sebelum dipublish, kita bisa atur di bagian player. Nanti kurang lebih tampilannya seperti apa. Jadi bagian playernya ini kita bisa atau beberapa yang ditampilkan atau tidak ditampilkan. Kita klik player. Nah, pengaturan playernya nanti ada muncul seperti ini. Nah, supaya bagian ini tidak terlihat, bagian ini kita bisa hilangkan. Misal dengan klik di bagian ini juga bisa kita hilangkan. Dicek. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dihilangkan kalau misalnya tidak mau dipakai. Kemudian sidebar-nya sebelah kanan itu bisa kita uncheck.
Nah, nanti seperti ini tampilannya. Bagian bawah juga kalau misalnya kita tidak mau pakai, kita hilangkan centangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah bersih. Kemudian kita, kalau tidak ada perubahan, kita play and close. Nah, ini kalau misal di preview, kalau misalnya kita jalankan ya, kita tekan F5, let's show. Nah, seperti ini. Kita langsung saja ke evaluasi, ke soal ya, evaluasi. Ini klik tombol mulai. Nah, bagian quiznya masih tampil seperti ini, bagian iSpring-nya. Jadi iSpring-nya belum jalan. Kalau kita klik itu paling pindah ke slide berikut atau mungkin ke yang lain. Nah, ini belum bisa diklik, tombol start quiznya belum bisa. Belum ada pilihan. Jadi harus dipublish. PowerPoint-nya harus kita publish dengan mengklik publish di bagian, kalau misalnya belum posisi home ya, kita tidak melihatnya. Klik di bagian iSpring Suite 9, kemudian bagian publish. Ini kita akan publish PowerPoint beserta quiz iSpring-nya tadi ke dalam bentuk HTML5. Kita klik. Misalnya kita beri nama ya, ini oke. Untuk namanya. Kemudian kita taruh di mana? Ini SMA 1 dulu, oke. Kemudian di desktop, saya taruh di desktop. Kalau sudah, ini tinggal kita klik, pastikan ini HTML5, kemudian kita klik publish. Tunggu prosesnya, ini lama proses, tergantung banyaknya slide juga ya. Banyaknya slide serta banyaknya animasi yang ada di dalam slide. Saya tunggu sampai proses selesai.
Oke, ini sudah selesai. Kita bisa open view tools juga bisa langsung open cari di folder mana ya. Kita klik open. Nah, ini tadi saya taruh di desktop ya. Atau mungkin saya close, saya buka karena ini saya simpan di desktop. Tadi diarahkan ke desktop. Nah, yang ini filenya ada di sini. Jadi bentuk filenya nanti berupa folder dengan nama publish. Nah, ada publish dengan ada file index. Nah, ini bisa dijalankan meskipun tanpa PowerPoint ya. Jadi ini kita jalankan dengan double klik, nanti akan dibuka ke browser. Ini akan terbuka ke browser. Nah, seperti ini sudah jalan. Kemudian saya langsung ke evaluasi saja karena kita bahas yang evaluasi. Soal, kemudian klik mulai. Nah, ini tinggal klik next. Ini saya kecilkan supaya kelihatan. Start quiz. Nama misalnya, kemudian kelas A. Submit. Continue. Kemudian kita jawab. Nah, ini kita coba jawab salah ya. Kita lihat berapa persennya yang salah. Ini muncul jawaban Anda salah. Kemudian ini kita jawab benar. Kemudian yang berikut coba kita jawab salah. Kita lihat hasilnya. Maaf, Anda gagal. Artinya kurang dari 75%. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Silakan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua mencoba untuk membuat, semoga bermanfaat. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman supaya dapat disebarluaskan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.